Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bapak Obed Adinugroho dalam pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi perlindungan dan juga penegakan hukum, khususnya yang ada di Indonesia. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep, kemudian bentuk-bentuk dari perlindungan hukum, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang penegakan hukum. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah siswa bisa memahami konsep tentang penegakan hukum. Kemudian siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam penegakan hukum. Siswa dapat mengkategorikan tindakan-tindakan penegakan hukum. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor dan unsur-unsur dari penegakan hukum. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan konsep atau istilah tentang penegakan hukum. Nah, saya akan tanya terlebih dahulu kepada kalian semuanya. Apakah betul jika penegakan hukum itu menjadi tanggung jawab mutlak aparat penegak hukum? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena penegakan hukum tidak hanya saja menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, misalnya seperti polisi, ataupun hakim, ataupun jaksa, tetapi penegakan hukum itu bisa berjalan baik apabila melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk diri kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, berikut adalah contoh gambaran terkait bagaimana peran kita sebagai warga negara untuk menegakkan hukum yang ada di sekitar kita. Misalnya melalui kegiatan ronda ataupun kegiatan siskamling yang biasanya diadakan ataupun dilakukan di malam hari. Tujuannya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan kita, sehingga tindak kejahatan atau tindak kriminal itu tidak terjadi di diri kita ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengertian dari penegakan hukum. Penegakan hukum itu dapat dimaknai dari beberapa bahasa ya. Yang pertama adalah bahasa Belanda, yaitu rechttoepassing atau rechthandhaving. Kemudian dari bahasa Inggris, penegakan hukum itu diistilahkan dengan law enforcement. Law itu adalah hukum dan enforcement itu penegakan. Jadi law enforcement merupakan penegakan hukum. Penggunaan istilah tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum itu bersifat represif. Represif itu artinya bahwa penegakan hukum dilakukan atau dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Berbeda dengan perlindungan hukum yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, perlindungan hukum pada prinsipnya lebih memfokuskan kepada korban. Jadi, perlindungan hukum itu dilakukan oleh kelompok ataupun lembaga yang memiliki kekuasaan atau otoritas, dalam hal ini bisa negara atau pemerintah atau mungkin pihak-pihak swasta, misalnya seperti LSM atau lembaga bantuan hukum, di mana mereka berusaha untuk melindungi masyarakat atau warga negara, dalam hal ini kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hukum, agar mereka bisa dilindungi hak-hak mereka. Nah, di mana perlindungan hukum itu sifatnya adalah preventif atau pencegahan. Misalnya dengan pembuatan undang-undang ataupun mendirikan sebuah lembaga-lembaga khusus yang menangani terkait dengan permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat atau warga negara.
Misalnya saya beri contoh, kelompok rentan yang ada di Indonesia adalah perempuan. Jadi di Indonesia itu ada sebuah undang-undang yang dikhususkan untuk melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual atau undang-undang TPKS. Nah, undang-undang TPKS itu dibuat sebagai bentuk preventif atau pencegahan terhadap adanya tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang biasanya berupa pelecehan seksual. Tapi di sisi lain, perlindungan hukum juga diberikan kepada kelompok perempuan lewat adanya lembaga-lembaga khusus yang memberikan advokasi ataupun pendampingan kepada kelompok perempuan, misalnya seperti Komnas Perempuan. Nah, sedangkan penegakan hukum sifatnya lebih represif atau penekanan. Dalam hal ini, penegakan hukum diberikan itu lebih perspektif atau lebih berorientasi kepada pelaku. Jadi, orang yang telah melakukan pelanggaran hukum, maka dia bisa dipidana atau dihukum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran hukum yang sudah mereka lakukan. Dan tentu ancamannya bisa berupa penjara, denda, kurungan, ataupun bentuk-bentuk hukuman yang lain. Kemudian dari kata Bahasa Indonesia, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penegakan hukum merupakan sebuah proses, sebuah cara, perbuatan untuk menegakkan. Peraturan secara resmi itu bersifat mengikat itu dalam arti peraturan hukum harus ditaati, harus dijalankan oleh semua orang tanpa terkecuali, baik itu masyarakat dari kelas atas, masyarakat kelas bawah, ataupun masyarakat kelas menengah, bahkan dari masyarakat sipil sampai masyarakat penegak hukum itu sendiri, baik TNI, Polri, maupun pejabat pemerintah yang lain. Mereka harus tunduk dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dan di mana hukum tersebut dibuat oleh pemerintah atau penguasa dan juga diberlakukan secara resmi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sudut pandang terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum pada prinsipnya itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu berdasarkan subjeknya atau objeknya. Nah, penegakan hukum dilihat dari sudut pandang subjeknya itu ada dua, yaitu dalam tataran makro atau luas dan dalam tataran mikro atau sempit. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya apa sih subjek hukum itu. Jadi subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang bisa atau terdiri dari orang atau manusia atau badan hukum, yang mana mereka itu bisa dikenai sebuah hak maupun kewajiban, dan mereka juga bisa melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan hukum. Nah, subjek hukum berupa orang misalnya adalah warga negara. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di situ sudah diatur bahwa seseorang bisa melakukan perbuatan hukum jika memenuhi syarat minimal usia, yaitu 21 tahun. Contohnya, perbuatan hukum yang bisa dilakukan oleh warga negara yang sudah cukup umur, contohnya adalah melakukan ataupun membuat sebuah perjanjian. Misalnya, kita ingin mengajukan yang namanya kredit atau cicilan KPR rumah, contohnya ke bank. Nah, jika kalian masih berumur di bawah 21 tahun, maka kalian tidak bisa mengajukan cicilan atau KPR di bank. Tetapi berbeda jika kalian sudah berusia 21 tahun, maka kalian dianggap sudah cakap hukum, dalam artian sudah cukup umur untuk melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan hukum. Nah, itu jika subjeknya berupa orang. Sedangkan jika subjeknya berupa benda, misalnya adalah badan-badan yang memiliki status hukum. Contohnya seperti PT atau perusahaan terbatas, kemudian CV, kemudian ada usaha dagang, dan lain sebagainya. Nah, badan-badan hukum yang memiliki status hukum tersebut, mereka bisa melakukan yang namanya perbuatan hukum.
misalnya perjanjian, atau mengikuti sebuah tender, atau mengikuti lelang, dan lain sebagainya. Nah, penegakan hukum dilihat dari subjeknya itu ada dua, yaitu dalam tataran makro atau luas dan dalam tataran mikro atau sempit. Dalam tataran makro atau luas, penegakan hukum itu melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Subjek hukum yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah diatur dalam aturan hukum, maka mereka dikatakan telah menegakkan aturan hukum. Jadi secara sederhana, subjek hukum dilihat dalam tataran makro atau luas jika seseorang ataupun subjek hukum berupa orang atau badan atau lembaga hukum tersebut, baik mereka melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang sudah tercantum di dalam peraturan hukum, mereka dikatakan sudah menegakkan hukum. Saya beri contoh supaya kalian lebih memahami. Misalnya, di dalam hukum Indonesia ada hal-hal yang mewajibkan seseorang atau warga negara itu melakukan sesuatu. Contohnya adalah membayar pajak. Kemudian seseorang diwajibkan untuk membayar iuran BPJS contohnya. Nah, tetapi di sisi lain ada juga aturan-aturan hukum yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, menyebarkan berita hoax, menyebarkan hate speech atau ujaran kebencian. Nah, ketika warga negara melakukan hal-hal tersebut, baik melakukan sesuatu yang diharuskan di dalam undang-undang atau peraturan hukum, maupun tidak melakukan sesuatu sebagaimana sudah diatur di dalam peraturan hukum, maka mereka dikatakan telah menegakkan aturan hukum. Nah, sedangkan dalam tataran mikro atau sempit dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tersebut dijalankan. Apabila diperlukan, dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Jadi, penegakan hukum dilihat dalam tataran mikro atau sempit dari sudut pandang subjeknya, di mana di sini melibatkan aparat penegak hukum, misalnya seperti polisi, hakim, jaksa, dan lain sebagainya, untuk menjamin seluruh aturan hukum itu ditaati atau dijalankan. Dan mereka bisa menggunakan kekuasaan mereka untuk memaksa masyarakat menaati sebuah aturan hukum. Nah, misalnya di sini ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri menunjukkan seorang pengendara yang dikenakan tilang oleh pihak kepolisian. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh dari penegakan hukum secara mikro atau sempit karena peristiwa tersebut melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, dengan otoritas yang dimiliki menjalankan tugasnya untuk memberikan sanksi tilang kepada pelanggar lalu lintas. Nah, di gambar sebelah kanan di situ ada gambar yang menunjukkan bahwa masyarakat itu tertib berlalu lintas, dibuktikan dengan ketika lampu merah, semua pengendara motor baik roda 2 ataupun roda 4 berhenti di belakang garis marka. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka merupakan warga negara atau subjek hukum yang telah menegakkan hukum. Nah, kemudian penegakan hukum dilihat atau dari sudut pandang objeknya itu ada dua, dalam arti luas atau dalam arti sempit. Objek hukum itu berkaitan dengan isi atau aturan hukum itu sendiri yang termuat di dalam peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara. Nah, dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, jadi sebetulnya hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, hukum itu diberlakukan untuk menegakkan hal-hal yang itu terjadi penyimpangan, sehingga orang-orang yang dirugikan bisa mendapatkan keadilan. Jadi hukum yang baik
itu kata kuncinya atau intinya adalah bisa mewujudkan yang namanya keadilan. Nah, keadilan dalam sebuah hukum itu bisa dilihat dari dua sisi, baik yang tercantum di dalam undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku, ataupun keadilan itu bisa didapat dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi keadilan itu didapat di luar aturan-aturan ataupun isi sebuah peraturan hukum. Nah, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum, keadilan itu hanya bisa didapatkan atau termuat di dalam sebuah peraturan formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Nah, di sini ada contoh terkait dengan sudut pandang penegakan hukum dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas. Di sebelah kiri, di situ ada aturan hukum, yaitu pasal 365 KUHP. Nah, itu adalah bunyi pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Nah, jika hakim memutuskan vonis kepada terdakwa, maka hakim hanya mengacu aturannya itu sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan hukum tersebut. Misalnya di situ disebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu diancam dengan penjara selama-lamanya 9 tahun. Jadi di situ sudah ada batas keadilan yang didapat oleh terdakwa sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu hakim tidak boleh menghukum seorang terdakwa yang kedapatan mencuri dengan kekerasan tidak boleh lebih dari 9 tahun. Jadi apabila hakim memvonis terdakwa tersebut lebih dari 9 tahun, maka bisa dikatakan tidak ada keadilan yang didapat oleh si terdakwa. Nah, tetapi apakah hakim itu harus menghukum seseorang maksimal 9 tahun? Tentu hakim bisa menghukum seseorang yang kedapatan mencuri dengan kekerasan itu di bawah 9 tahun. Nah, apa yang menentukan lama hukuman yang diberikan oleh hakim kepada si terdakwa? Selain bunyi aturan perundang-undangan, tetapi juga ada faktor-faktor lain. Misalnya terkait dengan motif seseorang mencuri. Nah, misalnya gambar yang sebelah kanan. Di situ ada seorang warga yang mencuri kayu manis yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. LBH menilai hal tersebut merupakan bentuk dari pencideraan rasa keadilan. Kenapa? Karena mungkin alasan warga tersebut mencuri kayu manis mungkin untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Misalnya, dia tidak punya pekerjaan, kemudian di rumah dia punya tanggungan anak, dan mungkin dia korban PHK sehingga dia terpaksa untuk melakukan tindak pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, melihat kondisi tersebut, maka hakim akan memperhatikan terkait dengan keadilan yang si terdakwa tersebut dapatkan. Berapa tahun kira-kira hukuman yang pantas untuk diberikan kepada si pelaku tindak pencurian tersebut. Jadi, seorang hakim yang baik seharusnya memberikan keadilan kepada, dalam hal ini adalah terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum, tidak hanya mengacu kepada aturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, termasuk memperhatikan kondisi ataupun motif dari si pelaku tersebut. Kemudian yang ketiga adalah upaya-upaya penegakan hukum. Di bagian awal tadi dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan sebuah serangkaian proses atau tata cara, sehingga di dalam penegakan hukum membutuhkan sebuah tahapan-tahapan atau serangkaian tata cara. Nah, tahapan yang pertama dalam penegakan hukum adalah penyelidikan. Di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di situ disebutkan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi penyelidikan merupakan sebuah langkah awal yang dilakukan oleh seorang penyelidik. Jadi penyelidik itu seseorang yang diberikan kekuasaan ataupun otoritas oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyelidikan, di mana penyelidik ini akan melakukan sebuah serangkaian tata cara untuk mencari dan menemukan apakah sebuah peristiwa itu sebagai tindak pidana atau bukan. Dan apabila peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka kasus tersebut bisa dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Nah, contohnya misalnya di gambar tersebut ada sebuah mayat yang ditemukan di pinggir jalan. Nah, tentu kita tidak bisa menyimpulkan apakah mayat tersebut merupakan korban pembunuhan atau bisa juga dia meninggal karena sebab yang lain. Contohnya mungkin meninggal karena serangan jantung atau mungkin digigit ular berbisa sehingga dia akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu di sini penyelidik akan melakukan penyelidikan untuk melihat dan menilai apakah mayat yang ditemukan tersebut merupakan korban dari pembunuhan atau hal-hal yang lainnya sehingga menyebabkan dia mati. Nah, jika di dalam proses penyelidikan tersebut diketemukan hasil ternyata merupakan korban pembunuhan, maka dapat dipastikan itu merupakan sebuah tindak pidana dan tentunya merupakan sebuah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kemudian statusnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, contoh-contoh lembaga negara yang memiliki kewenangan di dalam penyelidikan misalnya seperti kepolisian dan juga KPK. Kalau KPK di sini lebih memfokuskan kepada tindak pidana korupsi. Kalau kepolisian bisa melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana yang lain, tidak hanya kasus korupsi tapi mungkin kasus pembunuhan, kasus pencurian dan lain sebagainya. Nah, tahap yang kedua adalah penyidikan. Dalam pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di dalam proses penyidikan, setelah polisi sudah menyimpulkan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka tahapan selanjutnya adalah polisi akan mencari siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Nah, ini dinamakan dengan tahapan penyidikan. Misalnya tadi korban yang ditemukan di pinggir jalan ternyata merupakan korban pembunuhan, maka statusnya akan dinaikkan ke penyidikan dan kemudian lewat bukti-bukti yang ada, maka dari pihak kepolisian akan mencari ataupun menemukan siapa yang menjadi pelaku kejahatan dari tindak pidana pembunuhan tersebut. Adapun lembaga negara yang bisa melakukan penyidikan misalnya pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil atau pejabat yang lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ataupun KPK dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini adalah matriks terkait dengan perbedaan antara penyelidikan dan juga penyidikan. Tahap selanjutnya adalah penuntutan. Jadi setelah diketemukan pelaku dari tindak pidana tersebut dan kemudian dilakukan serangkaian proses-proses yang lain, setelah proses tersebut selesai dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik,
maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke proses pengadilan. Nah, sebelum masuk di proses pengadilan, maka di sini penyidik yang melakukan penyidikan tadi akan melimpahkan berkas-berkas perkara ataupun alat-alat bukti yang lain kepada jaksa. Nah, jaksa di sini bertugas untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa. Jadi penuntutan merupakan sebuah tindakan penuntut umum atau dikenal dengan istilah JPU, jaksa penuntut umum, untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, nanti di sidang pengadilan jaksa akan membacakan tuntutannya yang harus diberikan oleh seorang hakim kepada terdakwa. Nah, vonis ataupun hukuman yang disampaikan oleh JPU itu tertuang di dalam sebuah surat dakwaan. Jadi di dalam surat dakwaan di situ isinya adalah alasan-alasan mengapa seseorang itu diduga melakukan tindak pidana dan juga mungkin kronologisnya ketika dia melakukan tindak pidana, dan yang terakhir adalah hukuman yang selayaknya atau sepatutnya diterima oleh seorang terdakwa tersebut. Nah, ketika proses pembacaan vonis nanti di pengadilan oleh hakim, bisa juga tuntutan dari jaksa itu berbeda dengan vonis dari hakim. Nah, makanya tadi saya sebutkan di awal, hakim ketika memvonis seseorang terdakwa, dia tidak hanya berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada, tetapi juga berdasarkan pada mungkin nilai-nilai keadilan dan juga hal-hal pribadi yang ada di dalam diri terdakwa. Misalnya alasan dia melakukan tindak pidana tersebut apa, kemudian motifnya apa, dan lain sebagainya. Nah, berikut merupakan alur dari penegakan hukum perkara pidana. Dimulai dari kejadian hukum, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan, kemudian pra-penuntutan, yaitu pra-peradilan, kemudian dimasukkan ke dalam persidangan, kemudian pembacaan putusan oleh hakim, kemudian upaya-upaya hukum. Nah, upaya hukum di sini adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa apabila dia tidak merasa puas atau menganggap hukuman yang diberikan kepada dia dari hakim itu tidak sesuai atau tidak adil. Nah, seorang terdakwa bisa melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum yang pertama adalah banding. Jadi dia bisa mengajukan kembali perkaranya ke pengadilan tinggi. Jadi misalnya di pengadilan negeri dia tidak merasa puas dengan putusan hakim, kemudian dia melakukan upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi. Nah, di pengadilan tinggi dia juga merasa tidak puas terhadap putusan hakim, kemudian dia bisa mengajukan upaya hukum lagi, yaitu di tingkat kasasi atau di tingkat MA. Nah, kemudian yang terakhir adalah eksekusi. Eksekusi di sini adalah terdakwa harus menjalani hukuman sebagaimana yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim. Misalnya kalau dia dihukum 20 tahun penjara, ya maka dia harus menjalani masa hukuman selama 20 tahun penjara. Dan apabila dia mungkin harus membayar denda, maka dia diwajibkan untuk membayar sejumlah denda yang dipersyaratkan. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan pengamatan. Di sini merupakan tugas dari jaksa. Jadi jaksa itu akan mengawasi jalannya eksekusi yang dijalani oleh si terdakwa dalam menjalani hukumannya. Kemudian yang tiga adalah faktor-faktor dan unsur-unsur penegakan hukum. Dalam teorinya, Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa penegakan hukum di sebuah negara itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu substansi hukum atau legal substance, komponen struktur atau legal structure,
Yang terakhir adalah kultur hukum atau legal culture. Substansi hukum atau legal culture merupakan sebuah substansi hukum yang meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, tegak tidaknya sebuah hukum di sebuah negara itu tergantung pada isi dari hukum tersebut. Saya contohkan misalnya, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, dia diancam dengan hukuman paling lama, misalnya 1 tahun penjara. Nah, tentu dengan hukuman yang ringan tersebut, maka hukum itu akan susah untuk ditegakkan. Kenapa? Karena hukuman yang diberikan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi hukum yang baik itu dimulai dari substansi atau isi hukum tersebut. Jadi jika hukum yang tertuang di dalam sebuah peraturan hukum itu tegas, dalam artian itu bersifat keras atau menghukum seseorang dengan hukuman yang tegas, misalnya korupsi itu dihukum dengan hukuman penjara 20 tahun, maka bisa dikatakan bahwa secara substansi hukum tersebut maka hukum itu bersifat tegas. Tetapi jika misalnya hanya 1 tahun penjara bagi koruptor, maka ya bisa dipastikan hukum tersebut tidak tegas. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen struktur atau legal structure. Ini menyangkut terkait dengan kelembagaan, institusi, pelaksana hukum, kewenangan lembaga, dan personil. Selain isi hukum yang baik, penegakan hukum itu juga harus didukung dengan adanya lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan tetapi juga penegakan hukum itu sendiri. Misalnya kita ada beberapa lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan hukum. Misalnya KPK, misalnya kepolisian, kemudian ada Mahkamah Agung, ada kejaksaan, dan lain sebagainya. Nah, adanya institusi tersebut itu sebagai bentuk upaya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Contohnya, KPK. Kenapa sih negara kita masih memerlukan KPK? Ya karena mengingat kasus korupsi di Indonesia masih sangat banyak. Jadi latar belakang kemunculan KPK di Indonesia itu karena kondisi negara kita yang sangat banyak tindak pidana korupsinya, sehingga diperlukan sebuah lembaga khusus untuk menangani kasus korupsi yang ada di Indonesia, sehingga lahirlah yang namanya sebuah institusi atau lembaga hukum di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kalau semisal suatu saat Indonesia sudah lepas ataupun bersih dari korupsi, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan dibubarkan. Tetapi kalau sampai sekarang, saya rasa KPK keberadaannya masih sangat dibutuhkan, mengingat kasus korupsi di Indonesia masih sangat banyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kultur hukum atau legal culture. Nah, ini menyangkut terkait dengan budaya atau perilaku dari aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri. Nah, sangat disayangkan ketika aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum sebagai panglima keadilan, tapi justru menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Misalnya, seorang hakim, seorang jaksa, yang seharusnya menegakkan keadilan justru melakukan tindak pidana korupsi ataupun disuap agar perkara yang dihadapi oleh seorang terdakwa itu diberikan hukuman yang ringan. Kemudian kepolisian yang seharusnya dia menegakkan keadilan, menegakkan hukum, justru bersekongkol dengan seorang terdakwa agar kasusnya dihentikan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari buruknya budaya hukum atau kultur hukum dari aparat penegak hukum. Nah, di sisi lain kultur hukum itu juga menyangkut terkait dengan si warga negara itu sendiri. Misalnya, apakah kita masih sering melanggar peraturan lalu lintas yang seharusnya tidak boleh belok kanan atau belok kiri mungkin, tetapi kita akhirnya belok kiri. Kemudian ketika kita terkena tilang, apakah kita menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, atau mungkin kita menyelesaikan dengan cara menyuap pihak kepolisian.
Atau ketika kita mengurus administrasi, mungkin di kepolisian atau yang lain, kita menggunakan cara belakang, atau dalam hal ini adalah menggunakan calo. Nah, jika budaya-budaya itu masih ada, ya maka bisa dipastikan hukum di Indonesia itu belum tegak. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor penegakan hukum. Nah, menurut Suryono Sukanto, bahwa efektif atau tidaknya hukum itu ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, misalnya pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum. Kemudian faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, misalnya seperti yang dicontohkan Lawrence Friedman tadi, apakah ada lembaga-lembaga negara yang secara khusus menangani masalah hukum. Kemudian faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ya, ini bisa juga menyangkut terkait dengan budaya yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah faktor kebudayaan atau perilaku dari masyarakat ataupun dari aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah unsur-unsur dalam penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu harus meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah kepastian hukum atau Rechtssicherheit. Yang kedua adalah kemanfaatan atau Zorgmäßigkeit. Dan yang ketiga adalah keadilan atau Gerechtigkeit. Nah, untuk kepastian hukum sendiri, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dan tidak ada kesewenang-wenangan. Jadi, kepastian hukum ini menyangkut terkait dengan bahwa semua warga negara, siapapun mereka, apapun jabatannya, dari mana mereka berasal, kepentingan mereka harus dilindungi. Nah, perlindungan hukum itu harus dibuktikan dengan adanya aturan-aturan yang jelas, aturan-aturan yang tertulis, baik itu di dalam undang-undang ataupun peraturan hukum yang lainnya. Misalnya, kita sebagai warga negara, kita memiliki hak, yaitu apa? Untuk dijamin terkait dengan kesehatan. Nah, apabila negara itu tidak memberikan jaminan kesehatan kepada kita, maka kita bisa menuntut kepada pemerintah, karena jaminan kesehatan itu sudah dijamin oleh pemerintah di dalam undang-undang kesehatan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kemanfaatan. Jadi hukum itu adalah untuk manusia. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia dan memberikan manfaat untuk manusia. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Jadi, intinya adalah hukum itu seharusnya menolong masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bukan justru hukum itu menimbulkan rasa ketakutan di dalam masyarakat atau membuat seseorang itu hidupnya menjadi susah atau resah. Misalnya, adanya hukum yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Nah, jangan sampai dengan adanya undang-undang tentang kebebasan berpendapat atau undang-undang pers atau undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, di mana kita bisa memberikan pendapat khususnya di media sosial, jangan sampai dengan adanya undang-undang tersebut membuat masyarakat itu menjadi takut untuk bersuara, membuat masyarakat menjadi khawatir ketika dia ingin mencurahkan isi hatinya ataupun permasalahannya di media sosial. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Tetapi dengan adanya undang-undang tersebut seharusnya menjamin masyarakat untuk bebas menyampaikan pendapat atau aspirasinya di media sosial. Tetapi tentunya dengan aturan-aturan yang baik. Misalnya, apa yang dia sampaikan itu bukan berupa hoax, bukan berupa hate speech atau ujaran kebencian, bukan propaganda, ataupun menyinggung soal isu-isu sara ataupun hal-hal pornografi. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan itu bersifat subjektif, individualis, dan tidak
menyamaratakan. Artinya adalah bahwa hukum itu pada prinsipnya mengikat semua orang. Semua orang yang ada di suatu negara itu harus taat dan tunduk kepada hukum tanpa terkecuali, termasuk pemerintah dan juga para penegak hukum. Nah, tetapi hukum itu juga harus adil. Adil itu berarti bukan sama rata, tetapi adil itu berarti hukum itu diberikan ataupun ditujukan kepada seseorang berdasarkan pada kebutuhan dia. Dan juga kalau terkait dengan sebuah vonis, maka hukum yang adil itu dijatuhkan kepada terdakwa atau orang yang melanggar hukum sesuai dengan berat dan ringannya tindak pidana yang dia lakukan. Baik, itu dia pembahasan kita pada hari ini terkait dengan penegakan hukum. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak dan juga memperhatikan materi pada hari ini terkait dengan penegakan hukum. Terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.